2.220.000. Oh iya benar. Apa ya benar, jadi kayak gini-gini lagi. Di sono. Iya. Apa ya saya 10.000 gitu kok. Maka kamu ambil berapa? 2,5. 2,5 juta. Terus? Ini saya 10.000 kok 10 juta sih nih. Antar aja tak. Seneng tuh Tas. Mamanya dikasih duit sama papanya tuh. 12.500.000. Mau berangkat ke Jakarta dia. Kalau mau hemat jalan kaki mah. Aja. Belum. Lah itu aja mundur kok. Mundur jadwal kan? Iya. Tempat mak itu ngadainnya malam Senin atau malam Minggu sih mak? Malam Seninnya. Ya berarti kita di sana nggak ikut sampai malam atau sampai malam? Sampai malam, besok pagi baru balik. Pagi baru balik bagaimana? Nah kan ambil rapot. Ya nggak apa-apa, kan rapot dari jam 8 sampai jam 9. Masalah deh kalau begitu. Tadi juga ya emang rencana gitu, ini memang dulu besok balik nanti besok balik kan istirahat kamu, nah hari Selasa siang baru ya berangkat gitu rencananya. Senin ngambil aku, Senin pagi-pagi nggak apa-apa. Si Tasya mah di sana nggak apa-apa dia, kan mau di sana, dia bilang mau di sana bingung. Sebenarnya gini loh ma, makanya semalam saya ngomong, ketika ada orang suami, dia sudah bekerja ngasih duit semuanya brak ke istrinya, sudah dia nggak mau ikut campur, kurang atau lebih itu udah urusan bini. Itu sebenarnya laki-laki itu kurang bertanggung jawab kalau seperti itu. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab adalah kalau memang keuangannya kecil, diaturlah istrinya supaya jangan boros, mana yang perlu dan mana yang belum perlu. Begitu. Nah makanya dulu kamu ketika ngontrak bareng di Jakarta sama saya, nah saya atur, kok gaji memang 2 juta lebih, kok kasih pegang 600.000, 1 juta lebih ditabung. Nah kalau ada kekurangan nanti baru ngambil lagi. Itu namanya harus ada ngatur gitu ya Tas. Jadi kalau ada laki-laki misalnya bisa ngatur keuangan seperti itu laki-laki yang baik Tas. Bukan berarti laki-lakinya pelit. Kalau saya misalnya dulu ngelos, setiap gajian kasih mama kamu, setiap gajian kasih mama kamu, mungkin di Banjarnegara itu rumah belum berdiri, masih jadi angan-angan, sama angin-angin sampai kembung. Ya memang terasa kayak agak kejem gitu ya kalau misalnya gajian 2 juta lebih, bininya cuma dikasih 600.000 buat beli sayur-sayuran sama beras buat makan lah sehari-hari. Tapi setelah tahu hasilnya, nah nanti suatu saat kalau misalnya ada pendapatan lebih, jangankan buat bini, buat orang tuanya si bini juga dikasih juga gitu. Cuman prosesnya itu nggak semudah. Memang kalau kamu mungkin cerita sama saudara kamu, ya dulu kan saya juga berhemat, pasti saudara kamu akan bilang begini, lu mah enak, duit segitu dapatnya banyak. Nah dia nggak ngerti ketika dapat kecil kita ngirit gitu. Mereka tidak tahu itu, taunya kita dapat selalu ada aja sisa. Padahal kita juga ngapa-ngapain supaya jangan dimakan dulu yang ini jangan dimakan dulu, ini jangan beli dulu. Nah itu laki-laki yang bertanggung jawab tuh seperti itu. Tapi kadang perempuan akan memberontak jika ditahan seperti itu. Ditahan supaya gaji sebagian dipegang suami, dikelola buat yang lain, untuk beli yang lain. Yang utamanya itu untuk masa depan gitu. Memang terasa itu kejam.
Mungkin kalau kamu cerita ke saudara kamu waktu yang dulu, gue dikasih sama laki cuma 600.000. Emang gajinya berapa? 3 juta kurang dikit. Kalau sama lembur nih. Pasti dibilang laki lu pelit amat. Yakin. Swear. Makanya untungnya tuh nggak pernah cerita apa-apa. Nah padahal itu lagi berjuang. Ada sesuatu yang harus didapatkan, tidak harus duitnya harus besar dulu baru gitu. Malah saya dari dulu utamakan orang tua tuh dikasih, mertua dikasih, bini jangan dikasih banyak-banyak dulu gitu. Itu untuk mendidik bininya. Tapi ya juga ngomong kan, suatu hari nanti bila duitnya memang kamu makainya sudah teratur, ketika kamu ngeliat duit banyak, kamu sudah bingung mau buat beli apa karena sudah ketahan terlalu lama. Ya Tas? Ya tuh anaknya ngerti, masih kecil. Anaknya jadi dong lah. Jadi Pisangnya dimakan. itu udah mateng itu. Udah bisa dimakan. Makan tuh nggak apa, habis dua-dua bagus buat pencernaan. Tapi kalau yang terlalu hijau yang dipencet agak keras jangan dulu, nanti sepet. Mateng itu. Oh yang mana juga mateng. Ya mungkin besok ya matang semua. Jadi kebanyakan hari apa? Hari Kamis ya Jumat? Hari Jumat tuh. Pagi-pagi. Pagi. Kamis sore juga bisa kan, atasnya jam 12 sudah balik kayaknya. Wow. Kamis. Wow. Enak di lu, kagak enak di gua. Lihat no, saya deskripsi segitu banyak. Pokoknya hari Jumat dia libur gitu aja, masih ikutnya hari Jumat nggak apa-apa ya. Ini juga ada mesin ini, problemnya kadang bener kadang kagak. Intinya hari Jumat libur gitu doang. Pantesan dioper ke ini. Nggak inget tadi ketemu Pak Ade sih. Ya. Itu dalam berkeluarga seperti itu ya. Dan laki-laki memang keras, terasa tegas itu terasa kayak keras, kaku gitu, galak gitu, suka ngomel. Tapi coba kalau kamu bandingkan antara saya dengan babemu, ya jauh. Babemu diem aja. Nyanyak mau ngomong seberapa banyak diem aja. Tapi ya gitu, gajian langsung kasih semua ke nyak lu. Dikasih cukup gak cukup terserah. Akhirnya nyak lu jadi jahit sendiri, ikut apa segala macam nyari tambahan hasil. Justru yang seperti itu tuh laki-laki seperti itu kurang bertanggung jawab ya. Menurut beberapa orang bilang justru itu laki-laki kurang bertanggung jawab. Karena taunya cuma ngasih duit aja ke istrinya, dah nggak mau tahu mau kurang kayak mau lebih kayak, bukan urusan lagi. Tapi kalau laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan mencari lebihnya. Syukur kalau bisa buat ditabung, katanya buat naik haji, kalau tidak minimal buat nikah lagi gitu. Cakep. Betul kan Tas? Tuh anaknya yang ngerti. Iya. Saya lihat memang ya, saya ngambil contoh dari keluarga kamu gitu ya, memang agak ini lembut gitu, terkesannya lembut. Tapi paman kamu juga terlihat nggak begitu lembut, tapi sama juga. Dia dulu katanya punya rumah di Ciputa dijual ya bang? Bukan punya rumah Ciputa, dia tinggal rumah saudara sih. Bukan, katanya punya warisan soalnya, kata disewakan ke tukang jamu atau tukang apaan. Nggak ngerti dah. Yang banyak ditaruhin sampah katanya, jadinya akhirnya dijual sekalian. Ya taunya dia di sana, ini kok tinggal di rumah anjing nih. Makanya itu habis semua. Ya memang orang sih bilang kadang ya namanya rezeki orang kan beda-beda. Tapi sebetulnya kalau orangnya berpikir untuk masa depan adalah satu, ketika di masa sulit
bisa menahan dulu. Itu bagus. Kalau saya sudah ngalamin waktu saya kecil, memang ya ampun kurang buat makan gitu. Jadi kalau untuk nahan lapar saya bisa gitu. Itu mudah itu sebetulnya. Tapi kalau untuk nahan lain cerita ini. Pikirannya langsung aja ke keris semua. Udah kamu ah. Terus sembuh gandring. Nanti cerita kayak gitu mah. Iya. Oh. Tapi coba perhatikan ya. Ini masa kecil kayaknya nggak ada kekurangan dah. Ya nggak ada, kamu misalnya minta nggak dikasih nyolong. Barangan kamu. Seneng bapak ajak jalan-jalan kamu musim durian. Makan di sono. Ya beruntungnya, tapi kayaknya ketika anak bontot sudah lahir kamu nggak dapat begitu lagi deh. Ya enggak, fokusnya lah tempat lain. Masih misalkan ada ayo ati udah enek kayaknya dah pas lahiran di pedodanan kan enek. Masih kecil-kecil ya udah enggak lagi. Kesono ya kita nih yang capek minum adi dulu. Cuman karena didikannya kurang tegas, jadinya anak-anaknya juga lembek gitu. Kadang sama polisi aja takut, tapi sama orang tua kagak takut. Apa sih dimakan, ayo itu balapannya maju mangan.